Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Merdeka Siti dengan NIM 192111020. Saya di sini sebagai mahasiswi dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Saya akan menjelaskan terkait hanya lembaga keuangan Islam, yakni perbankan syariah, dengan mengkaitkan pada materi perkuliahan yakni Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi secara mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi secara mendasarnya, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkanlah jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk menghimpun dananya, yakni giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya, ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karenanya, perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia. Dari ketiga produk tadi, menghimpun dana yang disediakan oleh bank, dalam penjelasan saya ini kurang lebih tentang giro dan tabungan yang berbasis syariah, yang kemudian saya akan menjelaskan secara mendalamnya, bahwasanya adanya keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentu harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesempatan antara bank dengan nasabah, penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktu yang ditentukan, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpanan. Berikut prinsip-prinsip yang berlaku dalam bank syariah, yakni pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyawarah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarahan. Yang terakhir, pilihan pemindahan pemilikan atas yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Nah, dalam rancangan menjalankan kegiatannya tersebut, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat non-muslim. Saat ini bank syariah sudah terbesar di berbagai negara-negara muslim dan non-muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan, banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contohnya, bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, seperti itu.
Selain perbankan konvensional, di Indonesia juga ada bank syariah mulai tahun 1992. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu BMI, Bank Muamalat Indonesia, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kafah, yakni menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan musyair atau judi dan spekulatif, gharar, unsur tidak kejelasan, jahalah, dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi. Kitab Al-Quran yang melarang riba antara lain yang pertama, Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 279. Yang kedua, dalam Quran Ali Imran ayat 130. Yang ketiga, dalam Quran An-Nisa ayat 130. Yang keempat, Ar-Rum ayat 39. Selain dalam Al-Quran, larangan riba juga terdapat pada dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba, dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Perkembangannya, bank-bank syariah di negara-negara Islam, termasuk halnya di negara Mesir, beberapa bank berpengaruh ke Indonesia. Nah, dari situlah penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.